wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Setiawati. Saya merupakan salah satu dosen tetap Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas IFET Semarang. Saya mengajar salah satu mata kuliah wajib, yaitu mata kuliah pembelajaran tari AUD di program studi Pendidikan Guru Pendidik Anak Usia Dini Universitas IFET Semarang. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan bobot SKS 3. Kode dari mata kuliah ini adalah 25010600635. Berikut saya sampaikan CPL dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Kedua, menguasai teori belajar dan pembelajaran PAUD serta pendekatan pendidikan yang dapat mengoptimalkan potensi anak usia dini. Ketiga, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu Homunera sesuai dengan keahlian PAUD berdasarkan kaidah, tata cara, sikap, etika ilmiah dalam rangka menghasilkan suatu gagasan, desain, atau berpikir kritis. Yang keempat, mampu mendeskripsikan dan mengekspresikan diri secara kreatif serta berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan seni rupa. Adapun dari CPNK mata kuliah pembelajaran tari AUD ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai dan menginternalisasikan keragaman budaya dan kreativitas PAUD serta mengadaptasikan nilai norma dan etika akademik. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menguasai teori pembelajaran, teori tentang tari, dan penciptaan tari untuk menstimulus dan mengoptimalkan pembelajaran tari anak usia dini. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai dan menganalisis teori tentang tari dan penciptaan tari guna mengoptimalkan pembelajaran tari anak usia dini. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami, mengeksplorasi, dan mengekspresikan diri secara kreatif serta berimajinasi untuk menciptakan suatu karya tari serta pagelaran kreativitas tari untuk anak usia dini. Mata kuliah ini mempelajari tentang kemampuan dan pengembangan keterampilan dan menciptakan gerak tari sederhana, kepekaan menafsirkan lagu, dan kebermaknaan gerak berdasarkan kreativitas untuk mewujudkan suatu konsep tari sederhana. Mata kuliah ini adalah bagian dari proses pengembangan kreativitas anak. Bahan kajian meliputi pengertian fungsi dan jenis tari, bentuk penyajian dan tema tari, unsur-unsur dasar tari, pendekatan seni dan karakteristik tari anak usia dini, konsep garapan dan proses penggarapan tari anak usia dini, dan yang terakhir adalah gelar karya tari anak usia dini. Mata kuliah ini dilakukan dengan menggunakan model PJBL. Pertemuan dilakukan 16 kali pertemuan, di mana pertemuan 8 itu UTS dan pertemuan 16 adalah UAS. Berikut saya tampilkan video pembelajaran tatap muka pada pertemuan yang ke-6. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat ya teman-teman semuanya. Oke, alhamdulillah kita di siang hari ini kita bisa ketemu lagi pada pertemuan ke-6 gitu ya. Tapi sebelum kita mulai pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu semoga kegiatan ke depan kita akan diberi kelancaran dan kemudahan. Silakan Pak Komjen untuk memimpin doa. Silakan.
Terima kasih. Oh iya, untuk hari ini apakah semuanya hadir? Dan satu tadi Bu yang nggak hadir sudah ada itu surat izinnya. Oh iya, kenapa? Bentar. Oh iya, surat izin sakit ya. Mudah-mudahan teman kita yang hari ini sakit segera diberi kesembuhan dan bisa berkumpul dengan kita semua. Amin. Oke, teman-teman semuanya, hari ini rasanya panas. Kira-kira ada yang semangat tidak untuk hari ini? Ada. Siapa yang mau jadi semangat? Oke, boleh di sini. Yuk. Kanan kiri kiri atas atas bawah, kreativitas gerak tari, yuk kita bisa. Oke, terima kasih. Ini coba dari Ya. buat nanti minggu depan saya ada yang mau mimpin jalurnya. Oke, silakan Mbak Rahman, nanti dengan konsep yang berbeda ya. Oke, silakan. Oke, teman-teman semuanya, untuk pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang unsur dasar tari, kaitannya dengan bentuk penyajian tari dan juga pengolahan pola lantai. Kira-kira coba kita merefresh pembelajaran yang lalu itu ya. Kira-kira untuk anak usia dini itu yang paling tepat itu adalah bentuk penyajian apa dan kaitannya dengan pola lantai itu seperti apa? Silahkan yang bisa. Oh iya, silakan Mbak Rina, silakan. Menurut saya bentuk penyajian tari bagi anak usia dini yang paling sesuai adalah itu secara berkelompok, tapi dengan menerapkan beberapa pola lantai yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk kelompok KB, kelompok A atau kelompok B itu sesuai kebutuhannya masing-masing. Oke, terima kasih. Kenapa dipilih yang bentuk penyajian kelompok? Karena untuk melatih kerjasama. Oke, ada yang mau menambahkan? Karena untuk kekompakan, Kekompakan, ada lagi? untuk melatih fokus anak Bu. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih. Ya, baiklah teman-teman semuanya, ternyata sudah merefresh kegiatan yang kemarin dan ternyata itu luar biasa, masih ada dalam penyangga jaringan dan bisa itu dilakukan dalam berkelanjutan. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang tema dan juga pembelajaran tentang pendekatan belajar dengan seni. Sekarang kira-kira tema itu apa teman-teman? Siapa yang bisa tema? Secara garis besar dulu, tema itu apa? Silakan. Ya, ya Mbak Rahma. Ya silakan. Tema itu kayak landasan gagasan utama pokok. Oh iya, landasan utama pokok berpikir untuk menciptakan sesuatu gitu. Ada yang menambahkan tema itu apalagi misalnya cerita pokok landasan gagasan utama, betul sekali. Ya, di sini tema tari anak itu adalah pokok-pokok pikiran yang menjadi landasan dalam menciptakan sebuah tarian yang disesuaikan dengan kebutuhan anak usia dini gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat lagi gitu ya, di pembelajaran di kurikulum TK, kurikulum PAUD, pembelajarannya menggunakan tematik gitu ya. Kira-kira tema apa aja yang dalam pembelajaran PAUD? Silahkan. Ya, Sendiri. tema diri sendiri. Ada lagi? Izin Bu, Iya. tema transportasi. Transportasi. Ada lagi? Negaraku, Negaraku. Iya. alam semesta. Alam semesta. Lingkungan Bu. Lingkunganku. Ada lagi? Profesi ada tidak? Ada. Oke. Jadi dari beberapa tema yang ada di kurikulum pendidikan PAUD itu bisa kita jadikan pijakan ketika nanti kita membuat sebuah garapan tari. Jadi di sini kita bisa menyesuaikan kalau guru-guru di PAUD itu mengajarkan, oh tema ini isinya ini gitu ya. Tapi kalau nanti menjenengan mengajarkan dengan tari, di sini adalah tema-tema tersebut dikemas dalam sebuah gerak-gerak yang energik, karena bahan baku tari itu adalah gerak manusia. Jadi di sini penyampaian materi melalui gerak tari yang energik,
gerak tari yang nyaman, gerak tari yang sederhana, disesuaikan dengan kelompok atau fasenya. Jadi tidak semua tari itu bisa, tari anak itu bisa dilakukan oleh anak gitu ya. Jadi fase yang kelompok bermain, TKA dan TKB itu mempunyai perbedaannya, kaitannya dengan kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotor. Bayangkan saja misalnya kemampuan melompat anak kelompok B dengan kelompok A berbeda tidak? Itu contoh salah satu atau contoh sederhananya saja. Oke, baik, kita menuju pada ini ya, gitu ya. Jadi yang pertama, tema tadi kita sebagai pijakan dari tema-tema pembelajaran di PAUD gitu ya. Yang pertama itu ada tema permainan. Pada jenis tema permainan ini adalah bentuk tari kreasi gitu ya, ciptaan kreasi baru gitu ya, yang mengangkat permainan-permainan tradisional, yang mengangkat permainan-permainan anak sederhana, tapi dikemas dalam gerakan-gerakan yang ritmis. Karena syarat tari adalah gerakannya adalah gerakan yang ritmis. Ada bentuk, ada dinamika. Oke. Coba contohkan permainan-permainan apa yang bisa dilakukan oleh anak usia dini. Coba silakan. Contoh-contoh permainan apa saja? Izin menjawab Bu. Ya. Contoh permainan ular naga itu Bu. Ular naga panjangnya bisa. Contoh yang lain lagi? Jumlah sulam. Ada lagi? Jamuran. Oke. Ini biasanya juga menggunakan iringan-iringan dari iringan-iringan lagu-lagu daerah gitu ya. Bisa menggunakan lagu-lagu daerah dari tempat-tempat lain gitu ya. Misalnya kalau yang di Kalimantan kemarin mahasiswa saya itu membuat permainan tarinya namanya tari mamasai gitu ya. Kalau di Jawa Barat itu namanya tari rengkenek, itu berasal dari gerakan-gerakan sederhana tapi dengan iringan lagu-lagu. Yang kedua adalah tema meniru tingkah laku manusia atau profesi gitu ya. Oke. Kenapa kok profesi itu dikenalkan kepada sebagai sebuah pembelajaran pada anak usia dini di sekolah? Kenapa? Biar anak kenapa dikasih pembelajaran terkait dengan lima profesi. Karena paling dekat dengan dirinya, paling dekat kan orang tahu kegiatan orang tuanya seperti apa. Oke. Ya. Terus menumbuhkan apa lagi? Cita-cita. Oke, selanjutnya lagi menumbuhkan imajinasi anak. betul sekali. Selain itu ketika kita mengangkat tema profesi itu, kita juga bisa membantu anak memunculkan sifat atau bahwa kita itu saling membutuhkan. Jadi antara profesi A, B, C itu saling berkesinambungan. Misalnya kalau lagu ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita, itu apa? Profesi apa? Petani. Oke, petani. Petani bukan yang sekedar menanam jagung ya. Tapi misalnya seorang dokter yang ingin cita-cita jadi dokter. Petani sakit membutuhkan dokter tidak? Betul, gitu ya. Terus kemudian ada lagi cita-cita apa lagi misalnya? Guru. Ada lagunya apa ya kalau guru ya? Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Good job. Itu juga salah satu bisa dimasukkan dalam sebuah tema profesi. Jadi mengharapkan anak itu bisa saling menghargai profesi satu dengan profesi lain gitu ya. Jadi semuanya saling membutuhkan. Nah sementara kalau untuk tari gitu ya, untuk pembelajaran tema-tema tersebut bisa dijadikan sebuah media pembelajaran. Di sini saya mencontohkan misalnya ada tari nelayan, ada tari bok jamu. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tari menirukan tingkah laku binatang. Gitu ya. Oke, untuk tema-tema ini sebutkan tema-tema binatang yang ada di sekitar anak, yang anak bisa melihat secara langsung sehingga dia bisa berimajinasi dalam gerak. Ya, siapa? Kelinci, oke? Ikan, kupu-kupu, ikan berenang gitu ya. Oke, ada lagi?
asik. Tapi itu nanti pada pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjutkan pada tema berikutnya. Yang keempat adalah meniru tentang tingkah laku tumbuhan atau fenomena alam, gitu ya. Ini adalah menirukan contoh-contoh kejadian alam yang ada di sekitar kita, misalnya. Misalnya fenomena apa? Bunga yang tertiup angin. Bunga yang tertiup angin, bisa dicontohkan seperti apa, Mbak? Oh iya, tertiup angin gini ya. Oke. Terus ketika kita punya tema, misalnya kalau sekarang kan musim hujan gitu ya. Kira-kira hujan bisa nggak dijadikan fenomena ini? Bisa. Karena juga di bawah misalnya ada yang menjelaskan tentang perubahan musim ya, musim Kemarau, musim hujan. terus kemudian suhu ketika panas dan dingin. Oke, ini pun nanti juga bisa digunakan sebagai tema atau sebagai pijakan dalam penggarapan anak. Selanjutnya adalah tema tentang diri sendiri lah ini gitu ya. Tema tentang diri sendiri ada ini memang tarian yang dirancang khusus untuk memahamkan anak tentang identitas sendiri, bagian-bagian anggota tubuh, gitu ya. Terus kemudian dari bagian-bagian tubuh tersebut yang disertai dengan ekspresi, gitu ya. Terus kemudian juga bentuk tarinya ada bentuk tari yang energi. Ya, coba sebutkan, contohkan kira-kira tentang diri sendiri itu apa misalnya? Apa bukan lebih kaki? Betul, itu lagu sederhana tapi itu mengandung sebuah edukasi yang tinggi. Jadi anak mau menunjukkan mana toh bentuk kepala, mana toh pundak, mana itu kaki. Coba bayangin kalau dengan coba dibolak-balik secara cepat, kaki juga masih bingung kan? Yeah. Oke. Terus kemudian contoh yang lagi yang bisa dijadikan tema. Contohnya? Sentuhan boleh, ya itu mengajarkan anak untuk bagaimana yang boleh disentuh oleh orang lain, siapa yang menyentuh, gitu ya. Jadi anak memahami kaitannya, ini pribadi saya, gitu ya. Oke, selanjutnya karena tadi kita sudah mempelajari beberapa tema-tema yang akan kita jadi pijakan sebuah garapan penjenengan besok, gitu ya. Sekarang kita akan masuk pada beberapa pendekatan pembelajaran seni, gitu ya. Jadi tema-tema tersebut akan didekati dengan 3 pendekatan belajar seni. Itu ada saya singkat DMT, gitu ya. D yang pertama adalah pendekatan belajar dengan seni, gitu ya. Belajar dengan seni ini adalah seni dipakai sebagai alat untuk memahamkan sebuah materi, gitu ya. Jadi kalau dalam pembelajaran IPOT misalnya contohnya kita ambil kuda gitu, atau binatang, mengambil tema binatang gitu ya. Kalau kita memahamkan anak tentang binatang kuda, misalnya kuda artinya apa? Kakinya berapa? 4. Ya. Ini berarti kita juga mengajarkan ranah kognitif. Oh tahu 1, 2, 3, 4. Terus kemudian selain kaki 4 apa lagi? Suara. Ini aspek apa? Kognitif bagian apa? Bahasa. Betul sekali. Terus kemudian kaki ada bagian depan dan belakang. Itu kaitan dengan apa? Konsep arah ada. Oke. Jadi belajar dengan seni ini kaitannya dengan ranah kognitif. Jadi mencakup kemampuan intelektual anak untuk bisa memahami sebuah materi atau sebuah tema. Kemudian pada kegiatan tari, ranah kognitif dengan belajar dengan sini akan tampak pada kegiatan bagaimana anak menghafal. Terus kemudian apa lagi? Menghitung. Menghitungnya gimana? Oh ya, hitungannya 1, 2, 3, 4. Selanjutnya misalnya kemampuan untuk berpindah posisi. Ini seperti tugas yang sudah penjenengan semua kerjakan di tugas pembelajaran yang kelima, membuat beberapa pola lantai yang sesuai dengan fase anak. Kemarin ada seperti Mbak Nina kemarin membuat pola lantai untuk kelompok B, gitu ya. Mbak Rahma membuat pola lantai untuk KB. Jadi masing-masing anak kemampuan untuk menghafal pola lantai itu pun berbeda, gitu ya. M adalah pendekatan belajar melalui seni. Ya. Di sini adalah proses berkreativitas pada suatu karya atau nilai-nilai
Misalnya kalau kayak kuda tadi, tema kuda, kira-kira nilai-nilai prosesnya di apa? Misalnya dikaitkan dengan nama. Kuda itu apa? Ciptaan? Kuda ciptaan Tuhan. Kalaupun itu menjadi hewan pemeliharaan, apa yang harus dilakukan anak? Dirawat, dikasih sayang, kasih makan. Ya, itu berarti menumbuhkan ranah sosial emosional ya, atau ranahnya afektif. Kemudian pada kegiatan menari, ranah afektif melalui belajar melalui seni itu tampak pada kegiatan berkelompok atau bentuk penyajiannya, atau ketika berlatih di kegiatan menari berkelompok. Misalnya apa? Di sini anak belajar untuk bekerja sama. Ya. Misalnya kalau ada membuat ular naga tadi dicontohkan Mbak Siti gitu ya, tadi ya. Ada depan, ada 4 ini ya. Kalau satu jalannya sini, tapi jalannya satu jalan sini, itu bisa tidak? Bisa tidak? Misalnya 4. Harusnya jalannya lenggang sini semua, tapi yang satu ke sini. Jadi tidak itu? Jadi ini cara belajar bekerja sama yang sangat sederhana. Terus kemudian belajar menghargai kemampuan teman dan juga serta melatih rasa percaya diri. Oke, ada pertanyaan atau saya lanjutkan? Lanjut, ya. Yang ketiga adalah belajar T atau belajar tentang seni. Di sini adalah memahami unsur-unsur apa yang ada dalam seni tersebut. Misalnya kalau tadi temanya masih Buddha, kalau seni rupa, unsur-unsur dasar seni rupa apa misalnya? Oh, bagaimana gradasi warnanya, gitu ya. Oh, kalau pohon ini daunnya warnanya apa? Tapi kalau di tadi adalah tampak pada bagaimana kemampuan gerak anak ketika melakukan sebuah contoh gerak yang sesuai dengan tema, gitu ya. Jadi juga misalnya juga kemampuan anak menghitung gerak dan melakukannya. Kalau tadi di ranah kognitif kan anak mampu memahami maju hitungan 1 sampai 4. Tapi ketika kita praktekkan di ranah tentang seninya, ini adalah bagaimana anak tersebut bisa melakukan. Motorik kasarnya bisa melakukan benar tidak maju sampai 4. Misalnya 1, 2, 3, 4 berhenti. Tapi kadang juga ada anak TK yang dikasih kemampuan, yuk maju 4 kali, blonder sampai 5 kali. Ada enggak? Ada. Jadi lebih menekankan kalau yang T ini adalah kemampuan dari motorik. Kemampuan motorik halus itu juga diolah. Misalnya kalau temanya ada tema hujan, ketika anak memegang payung, memegang rantai payung, gitu ya. Oh, bagaimana menggerakkannya. Terus kemudian tampak bagaimana anak memahami hitungan, karena di tadi itu ada geraknya ritmis, terus kemudian geraknya ada dinamikannya, gerakannya ada tekanannya bagian mana dan bagian mana. Oke, sampai sini adakah pertanyaan setelah saya menyampaikan tentang tema, terus kemudian pendekatan dengan DMT? Adakah pertanyaan? Ada, Bu. Oh ya, silakan Mbak Siti. Bu Heri, saya izin bertanya ya, Bu. Seumpama saya mau mengambil konsep sederhana, misalnya itu akal hadap yang paling sederhana saja untuk anak usia dini. Nah, apakah itu juga bisa mencakup 3 pembelajaran tadi itu? Oke, gerak sederhana tentang arah hadap, apakah mencakup tentang DMT ini gitu ya? Oke. Kita mengajarkan arah sederhana misalnya tadi, oh ya pas sekali yang dicontohkan Mbak Bila tadi misalnya ya, arah hadap kanan, kiri, atas, bawah ataupun depan dan belakang gitu ya. Itu sebenarnya sudah mencakup DMT. Tinggal bagaimana gerakan tersebut disesuaikan dengan kadarnya kelas. Untuk kelas KB, TKA ataupun TKB. Misalnya kalau untuk KB, misalnya kanan, kiri. Tapi kalau untuk TKB yang sudah lebih rumit lagi karena kemampuannya sudah kompleks, itu bisa bervariatif lagi misalnya kanan, kiri, itu lebih bisa, gitu ya. Tinggal disesuaikan dengan porsi kemampuan motorik anak. Oke? Ada lagi? Izin bertanya Bu. Waduh, iya silakan. Berarti itu di kegiatan menari bagi anak bisa mengurus tentang
ranah D. iya. Ranah tentang Dengan karena memahamkan materi. Oh ini saya memahami kalau ini warnanya coklat. Terus kemudian saya bisa menggunakan tambahan kosakata apa ya. Oke, ada pertanyaan lagi atau tidak? Cukup. Oke. Kalau memang cukup, tugas untuk hari ini adalah nanti penjenengan semua atau Anda semua akan silahkan mendefinisikan contoh-contoh judul lagu itu masuk dalam tema apa? Tadi saya contohkan yang misalnya ada lagu hujan rintik-rintik, payung warna-warni, itu masuk ranah apa? Sebanyak mungkin. Terus kemudian lagunya itu boleh genre lama atau genre baru. Boleh juga menggunakan lagu-lagu bahasa Inggris yang penting masuk dalam tema. Sudah paham? Setelah itu pilih salah satu dari tema, misal tema hujan rintik tersebut, analisis dengan pendekatan belajar dengan D, M, T, gitu ya. Teman semuanya, kalau nanti untuk tugas tersebut silahkan dimasukkan ke chat ini, gitu ya. Saya rasa untuk kegiatan hari ini cukup ya, tapi kita refresh dulu. Jadi pada dasarnya mengajarkan tari tersebut bukan hanya sekedar mentransfer gerak, gitu ya. Atau bisa dikatakan pembelajaran dengan tari tersebut tidak hanya secara kuantitatif atau berapa banyak tarian yang dihafal, tapi lebih pada secara kualitatif. Bagaimana proses pembelajarannya? Nilai-nilai edukatif apa yang ada dalam kegiatan tersebut? Terima kasih teman-teman semuanya untuk pertemuan hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di pekan depan. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat, yang fit, yang prima. Dan teman kita tadi yang sakit, mudah-mudahan kita bisa masuk lagi bersama kita mengikuti kegiatan hari ini. Untuk kegiatan minggu depan, kita akan mempelajari tentang karakteristik gerak dan bagaimana bentuk model pembelajaran tari bagi anak di kelas. Semangat untuk minggu depan? Semangat! Oke, terima kasih teman-temannya semuanya. Sebagai penutup, silahkan kita berdoa, gitu ya. Alhamdulillah karena pembelajaran hari ini bisa lancar. Silahkan. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Insya Allah kita ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi contoh pembelajaran dari mata kuliah pembelajaran tari anak usia dini pada program studi pendidikan guru pendidik anak usia dini Universitas IFET Semarang. Informasi terkait CPL, CPMK, serta deskripsi dari mata kuliah pembelajaran tari AUD. Video ini dibuat guna penyertaan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.